Nabi kita pilah kelompokkan kita kepada 3 kelompok. Ada yang merugi, ada yang cilaka, ada yang merugi, ada yang beruntung. Kalau nan cilaka yang tahun kini lebih buruk pada tahun kapatang, tu cilaka orangnya segi apapun. Nan kedua yang merugi ke yang tahun kini sama saja dengan tahun kapatang, tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan. Dan yang beruntung ke Nabi yang tahun kini lebih rancak pada tahun kapatang. Sebagaimana Allah sampaikan tadi, yang akan menghuni surga itu orang-orang beruntung. Berarti kalau kelompok termasuk orang yang beruntung kita, mudah-mudahan nanti Allah akan sediakan tampik yang elok nanti di akhirat, surga sebagai tempat kesudahan. Makanya ada peningkatan, ada perubahan, ada perbaikan. Jadi terjadi pertukaran tahun, mudah-mudahan terjadi perlu perubahan dalam kehidupan kita, tentu ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wasma'u faqalallahu ta'ala fil Qur'anil karim, la'u billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurumun ila akhirul ayah. Shadaqallahul azim. Berlindung kita kepada Allah jauh daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat yang ke-36. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah, kembali sejenak kita tinggalkan kegiatan kita. Kita datangi masjid Allah dalam rangka melakukan ubudiyah untuk melaksanakan solat zuhur secara berjamaah. Sebelum pelaksanaan solat kita lakukan secara berjamaah, terlebih dahulu kita isi rohani kita dengan siraman agama. Pada kesempatan hari ke mengawali tahun 2022, 1 Januari 2022 bertepatan dengan 28 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Kita mengemukakan sebuah judul, Nabi kita kelompokkan kita kepada 3 kelompok. Bapak Ibu rahmati Allah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayat tadi, bahwasanya bilangan bulan ko kata Allah 2 balih. Bila Allah buat bilangan bulan 2 balih ko bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi. Dibuat langit, dibuat bumi, dibuat bilangan bulan 2 balih sekali.
Rupanya bilangan bulan 2 balik ikulah semenjak bumi terkambang. Semenjak langit ju bumi ada. Cuma menyangkut dengan penanggalan tahun, rupanya nan paling muda bulan tahun kita di tahun Hijriah. Baru 1443. Tahun Masehi 2021 yang berlalu. Kita cari lihat lo di kalender biasa nampak di kita ada kalender, ada tahun Saka. Lebih 2500-an. Bapak Ibu rahmatullahi Allah. Malam tadi terjadi pertukaran tahun Masehi. Kalau tahun Masehi dimulai daripada Nabi Isa alaihissalam, maka diistilahkan dengan tahun Masehi. Kalau tahun Hijriah dimulai daripada pindahnya Nabi dengan pengikut ketika itu dari Makkah ke Madinah, maka diistilahkan dengan awal tahun Hijriah. Tahun Saka bila lo mulainya, kita tidak baca sejarahnya dah. Bapak Ibu rahmatullahi Allah. Pertukaran tahun Masehi, ada sebagian kita mengungkapkan kata-kata, kau tak tahun kita umat Islam kau dah. Tahun kita umat Islam tahun Hijriah. Tahun Masehi ko tahun orang Nasrani. Tapi maaf Bapak Ibu, walaupun wak mengecek tahun ko bukan tahun kita umat Islam, tapi nan kita ikut memakai, satu mempergunakan. Sebagai contoh saja, mulai dari lahir kita lawak pakai. Tanggal lahir kita kan tak tahun Hijriah awak pakai dah. Tahun Masehi. Tanggal bara lahir taruh 1 Januari. Tahun bara taruh tahun 60 contohnya. Tidak tahun Hijriah kita pakai tahun Masehi. Dia andai kata ko ada keluar kata-kata serupa itu dia awak, berarti kita tidak satu memakainya dah. Namun maaf, mungkin non muslim tidak satu memakai tahun kita tahun Hijriah dah. Jadi boleh dikatakan Bapak Ibu, tahun Masehi ko istilah tadi boleh dikatakan tahun kita bersama, sebab kita ikut memakai. Bapak Ibu rahmatullahi Allah. Terjadinya pertukaran tahun, rupanya Bapak Ibu, kalau yang ada dalam Al-Quran kita baca, itu berkaitan bulan yang ada di tahun Hijriah. Kata Allah dalam ayat ke, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan itu pada sisi Allah adalah 12 bulan. Allah buat bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi. Dalam ayatku Allah sampaikan minha arba'atun hurumun. Di antaranya ampe bulan haram. Nampe bulan haram ko bulan yang ada di tahun Hijriah. Ma bulan ampe bulan haram ko. Pertama Zulqaidah bulan Sabaleh, yang kedua Zulhijjah bulan 2 baleh, yang ketiga Muharram bulan 1, dan kampe Rajab bulan yang ke-7. Itu diistilahkan dengan bulan haram. Mengko dinamakan bulan haram, yang Allah haramkan itu bukan nikah, tapi yang Allah haramkan itu adalah terjadinya perperangan. Dia terjadi kesepakatan perjanjian damai di zaman Rasulullah antara umat Islam dengan orang kafir Quraisy, tidak saling serang menyerang pada bulan yang ampe ko. Hubungannya bukan dengan Nabi, tapi hubungannya dengan Makkah dikunjungi. Bapak Ibu, kini terjadi bukan pertukaran tahun Hijriah, tapi pertukaran tahun Masehi. Namun masih 2 baleh je bulannya. Tak ada bulan 3 baleh dah. Dia andai kata Bapak Ibu, ada yang menerima gaji, menerima pensiunan, ada gaji 3 baleh, dan bulannya tetap 2 baleh. Tak ada lebih pada 2 baleh. Bahkan mungkin tengah malam dek nampak dek kita di luar tarang, meningadah kita kateh, nampak dek kita bulan bule. Lalu keluar lu kata-kata di muncuang kita, ke bulan nampak balik, ke mah kecek awak. Awak kecek kan bulan tu bulan nampak balik, nan bilangannya tetap 2 balik. Tak ada lebih pada 2 balik dah. Nah, itu Allah sampaikan dalam ayat, baik bilangan yang ada di tahun Hijriah maupun bilangan yang ada di tahun Masehi sama-sama 2 balik hitungannya. Namun Bapak Ibu rahmatullahi Allah, kalau bilangan bulan yang ada pada tahun Masehi ada yang 28, ada yang 29, ada yang 30, ada 31. Kalau bilangan bulan yang ada pada tahun Hijriah dua saja. Kalau tidak 29, 30, kalau tidak 30 pasti 29. Tak ada lebih pada itu dah. Makanya Bapak Ibu,
cara hitungan kuno istilahnya, untuk memulai puasa tahun kini kurangi saja sabale hari pada tahun patang. Kau akan meleset mungkin sehari dua harinya. Sebab kurangnya hitungan dalam setahun antara bulan tahun Hijriah dengan tahun Masehi sabale hari. Jadi kurangi saja sabale hari, tanggal barang kita puasa bulan tahun yang kapatang, mak kurang sabale hari tanggal segitu kita akan laksanakan puasa. Bapak Ibu rahmati Allah, itu secara hitungan istilahnya hitungan kuno. Bapak Ibu rahmati Allah, terjadinya pertukaran tahun istilah tadanga dawa, tahun batuka musim baganti. Terjadinya pertukaran tahun, terjadi pula pertukaran keadaan. Untung saja Bapak Ibu, beberapa tahun ke belakang pemerintah kota himbau, terutama kita umat Islam, untuk tujuan daripada pemerintah kota jangan sampai tumpah ruah, terutama anak muda ke jalan, jangan sampai melaksanakan berbagai macam kegiatan yang akan mendatangkan kemurkaan Allah, sehingga diadakan peringatan pertukaran tahun di masjid, di musala dengan istilah muhasabah. Lalu ada sebagian yang menuding, ikut bid'ah perbuatan kok. Ba'amang ke bid'ah, Nabi tidak mengerajuan kita membuat. Nabi tidak ada menyuruh awak melakukan ke bid'ah kau. Mungkin menurut sebagian penilaian demikian. Tapi kalau tujuan pemerintah tujuannya bukan berarti ikut kita menyamarakkan terjadinya pertukaran tahun kita selaku umat Islam, tapi tujuan pemerintah tadi dengan keinginan jangan sampai timbul hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga dibawa ke arah agama, dibawa ke masjid untuk muhasabah, untuk menghisap, menghitung-hitung diri. Rupanya yang diutamakan anak muda dan terutama anak-anak TKA, TPQ, dengan tujuan jangan sampai mereka pai bakaliling pawai laksanakan berbagai macam kegiatan yang akan memungkinkan mendatangkan kemurkaan Allah. Mengko serupa itu, sebagaimana sebelum tahun di Pabue diadakan keliling timbul kemacetan, diadakan berbagai macam kegiatan mendatangkan kemudaratan, di antaranya mungkin timbul maksiat. Dek mereka batanggang malam, maka terkait dengan minuman kareh. Kalau akal fikiranlah terpengaruh dek minuman kareh tadi, akal tidak berfungsi dengan baik, dek mereka kadangkala berpasang-pasangan pai, sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan, maksiat tabuik. Kalaulah maksiat dilaksanakan, menimbulkan, artinya mengundang bencana. Makanya Allah sampaikan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-79. Firman Allah dalam ayat ma asabaka min hasanatin faminallah, kebaikan apapun yang diberikan kepadamu itu datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayiatin famin nafsika, bencana musibah apapun yang menimpa dirimu itu akibat kesalahan dirimu sendiri. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, Allah datangkan musibah, Allah berikan bencana, diulah kerajaan kita. Kita baca contoh dalam ayat lain, surah Al-A'raf ayat yang ke-89. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Apabila penduduk suatu negeri mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan berkah dari langit membasui dari bumi. Walakin kadzabu fa aqasnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi apabila mereka berpaling daripada peringatanku, akan kami siksa mereka, akan kami azab mereka disebabkan perbuatan mereka. Bapak Ibu rahmati Allah, Allah datangkan musibah dan bencana diulah kerajaan kita. Kalau elok-elok saja kita mudah-mudahan, andai kata Allah bermaksud menurunkan azab pada suatu negeri, Allah palingkan azab ke tempat lain. Tapi kalau sekiranya kita banyak melaksanakan maksiat dan perbuatan dosa, Allah turunkan bencana dan musibah, siapa yang akan bisa menolak? Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, untung saja masjid musala kita masih diuni untuk memperbuat ibadah. Termasuk contoh tadi, diadakan muhasabah kan dengan tujuan yang baik, bukan dengan tujuan yang buruk. Bapak Ibu, dalam Al-Quran kita baca firman Allah Subhanahu wa taala,
laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Perbuatan baik akan dapatkan balasan yang baik, perbuatan buruk akan dapatkan balasan yang buruk. Rupanya elok je buruk kau balik. Kalau elok mudah-mudahan dapat balasan yang elok. Kalau buruk pasti buruk lo balik basalnya. Lalu orang yang melaksanakan perbuatan baik mudah-mudahan dapat balasan yang baik, tapi lun pasti dapat nan elok lah. Nah, dalam Al-Quran Allah sampaikan kepada kita, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidaklah sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga, penduduk neraka dengan penduduk surga. Ashabul jannati humul faizun. Penduduk surga itu orang-orang beruntung. Jadi kalau penduduk surga orang beruntung, berarti penduduk neraka orang merugi. Bapak Ibu rahmati Allah, Nabi kita pilih kelompokkan kita kepada 3 kelompok. Ada yang merugi, ada yang cilaka, ada yang merugi, ada yang beruntung. Kalau nan cilaka yang tahun kini lebih buruk pada tahun kapatang, tu cilaka orangnya segi apapun. Nan kedua yang merugi ke yang tahun kini sama saja dengan tahun kapatang, tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan. Dan yang beruntung ke Nabi, yang tahun kini lebih rancak pada tahun kapatang. Sebagaimana Allah sampaikan tadi, yang akan menghuni surga itu orang-orang beruntung. Berarti kalau kelompok termasuk orang yang beruntung kita, mudah-mudahan nanti Allah akan sediakan tampik yang elok nanti di akhirat, surga sebagai tempat kesudahan. Makanya ada peningkatan, ada perubahan, ada perbaikan. Jadi terjadi pertukaran tahun, mudah-mudahan terjadi perlu perubahan dalam kehidupan kita, tentu ke arah yang lebih baik. Itulah yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan terjadinya pertukaran tahun akan membuat lebih baik kita untuk masa yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.